Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonya Soraya Putriani dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat penggunaan pupuk organik untuk kesuburan tanah. Jadi, pertanian organik merupakan pertanian yang dilakukan dengan cara tradisional dan menggunakan bahan ilmiah. Pertanian organik merupakan dilakukan dengan tujuan untuk pelestarian lingkungan jangka panjang. Pada saat revolusi hijau di Indonesia memberikan hasil signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan. Jadi tujuan pertanian organik yaitu untuk menghasilkan pangan kualitas nutrisi tinggi dalam jumlah yang cukup. Dan yang kedua, meningkatkan dan mengaktifkan kehidupan mikroorganisme. Karena pada umumnya mikroorganisme membutuhkan bahan organik sebagai sumber energinya. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah berkelanjutan. Keempat, membatasi terjadinya pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, mempertahankan keanekaragaman hayati. Jadi permasalahannya, dengan berkembangnya zaman, pupuk organik merupakan salah satu yang dilakukan agar lahan yang digunakan dalam pertanian tidak terjadi pencemaran, yaitu pertama akibat kesalahan manajemen di lahan pertanian, yaitu pencemaran oleh pupuk kimia dan pestisida. Yang kedua, pemakaian bahan kimia berlebihan dan berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Jadi pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang dapat memperbaiki sifat-sifat fisik tanah. Yang pertama, permeabilitas tanah. Yang kedua, porositas tanah. Yang ketiga, struktur tanah. Dan yang keempat, daya menahan air dan kation-kation tanah. Karena pada umumnya, pupuk organik yang diaplikasikan ke dalam tanah akan membuat tanah menjadi gembur, sehingga dapat memperbaiki segala struktur yang terdapat di tanah. Jadi pupuk organik antara lain, yang pertama pupuk hijau, yang kedua pupuk kandang, dan yang ketiga adalah kompos. Di sini juga saya akan menjelaskan berbagai pupuk organik tersebut. Yang pertama itu pupuk kandang. Secara umum, setiap ton pupuk kandang mengandung 5 kg N, 3 kg PO2O5, dan 5 kg K2O, serta unsur-unsur hara esensial lain dalam jumlah yang relatif kecil. Ini menurut Harjo Wiguna 2003. Di sini adalah terdapat kandungan N, PO2O5, dan K2O terhadap pupuk kandang. Di sini yang paling besar adalah pupuk kandang yang dihasilkan dari unggas, khususnya ayam, yaitu terdapat N 1,70% dan PO2O5 1,90%, K2O 1,50%. Jadi pupuk kandang yang baik yang diaplikasikan ke tanah menurut kandungannya yaitu unggas, terutama ayam. Dan yang kedua adalah pupuk hijau. Pupuk hijau diartikan sebagai hijauan muda, sebagai penambah N dan unsur-unsur lain atau sisa-sisa tanaman yang dikembalikan ke dalam tanah. Pupuk hijau sebagai pengganti pupuk kandang. Contoh tanaman yang dapat dijadikan pupuk hijau antara lain Lamtoro, Capologium, dan Setorema, dan masih banyak tanaman lain yang dapat dijadikan pupuk hijau. Kompos merupakan bahan organik yang dibusukan pada suatu tempat yang terlindung dari matahari dan hujan, serta diatur kelembabannya. Karena mikroorganisme yang dapat menguraikan kompos suka dalam temperatur yang rendah. Yang kedua, mempercepat perombakan dapat ditambah kapur, sehingga terbentuk kompos dengan CN ratio yang rendah. Yang ketiga, bahan untuk kompos dapat berupa sampah pasar, seperti buah-buahan, atau sisa tanaman tertentu, jerami, dan lain-lain. Tanah yang memerlukan bahan pupuk organik yaitu tanah yang mengandung pasir, karena pada umumnya pasir merupakan tanah yang sulit menahan air. Karena dengan pemberian pupuk organik ke tanah yang mengandung pasir dapat meningkatkan daya menahan air dan kation-kation tanah. Yang kedua, mempertahankan kadar bahan organik tanah sehingga mencapai kondisi ideal. Pada umumnya 5% pada tanah lempung berdebu. Dan yang ketiga, pengaruhnya ke arah perbaikan sifat-sifat tanah, bukan khususnya untuk meningkatkan unsur hara dalam tanah. Jadi kelebihan sistem pertanian organik itu ada 4.
Keseimbangan tanah dapat terjaga dengan tidak menggunakan pupuk, pestisida, dan kimia. Dan yang kedua, dapat mengurangi resiko keracunan zat tersebut. Karena pupuk organik menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam. Karena pada umumnya pupuk organik adalah dari alam dan dikembalikan ke alam. Yang ketiga, kesadaran masyarakat menjamin kesehatan produk pertanian serta menghemat biaya operasional karena dapat menjaga pelestarian lahan dengan jangka panjang. Tetapi pupuk organik memiliki kelemahan, antara lain membutuhkan pengelolaan lahan yang cukup rumit. Yang kedua, awal penerapan seringkali dijumpai banyak permasalahan, kegagalan dalam pembuatan pupuk, dan lain-lain. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, melalui tahap konservasi lebih dahulu. Yang keempat, jika pada skala usaha yang besar, akan memakan biaya yang tinggi, terutama pada biaya tenaga kerja. Kesuburan tanah meliputi 3 aspek, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Pengaruh pupuk pemupukan organik pada kesuburan tanah meliputi kesetimbangan unsur hara, karena bahan organik yang dimasukkan ke dalam tanah memiliki kandungan unsur hara yang lebih. Dan yang kedua, memperbaiki sifat kimia dan fisika. Sifat kimia yang dapat ditingkatkan dengan pemberian pupuk organik yaitu pH-nya dapat netral dan C organiknya dapat tinggi, serta sifat fisika tanah yang dihasilkan dari pemberian pupuk organik ke dalam tanah yaitu infiltrasinya cepat, infiltrasinya sesuai, serta daya menahan airnya juga baik. Serta yang ketiga, meningkatkan kemampuan menyimpan air dikarenakan pupuk organik akan menggemburkan tanah. Yang keempat, penggunaan pupuk setimbang menghindari kekerasan tanah. Terus yang terakhir, kesimpulannya, pertanian organik. Pertanian organik merupakan pertanian yang dapat mengurangi bentuk pencemaran dari kegiatan pertanian. Dikarenakan pupuk organik merupakan pupuk yang dapat melestarikan lahan dari pencemaran, khususnya toksisitas serta kekerasan tanah yang terdapat di lahan pertanian. Pupuk organik juga dapat meningkatkan unsur hara yang terdapat di dalam tanah, sehingga dengan pemberian pupuk ini tidak selalu dilakukan pemupukan karena pemupukan sudah dilakukan pada sebelumnya dan menghasilkan unsur hara yang lebih. Yang kedua, menghasilkan produk cukup aman, bergizi, dan daya saing agribisnis. Di sini kenapa dibilang produk cukup aman? Karena tidak menggunakan bahan kimia. Serta produk yang dihasilkan dari hasil pertanian organik tersebut dapat baik. Serta daya saing agribisnisnya juga tinggi dikarenakan pada umumnya masyarakat lebih menggunakan bahan-bahan yang aman. Yang ketiga, meningkatkan dan menjaga produktivitas lahan pertanian jangka panjang. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pupuk organik tersebut dapat memperbaiki lahan dengan jangka panjang karena pupuk organik dapat menggemburkan tanah, menambah unsur hara, serta menyuburkan tanah tersebut. Yang keempat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Dengan itu, pertanian dalam konsep pertanian organik tersebut dapat menguntungkan petani, dikarenakan petani tidak harus melakukan pemupukan yang lebih, tidak selalu melakukan pengolahan lahan, itu akan mengurangkan biaya operasional pada lahan tersebut. Dengan itu, pertanian organik sangat disarankan dilakukan untuk pertanian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.